Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pagi hari ini pelajaran fikih kita akan masuk pada materi bab 2 yaitu bab haji. Untuk minggu yang lalu pertemuan yang ketiga sudah saya sampaikan itu PPT fikih bab haji, tapi untuk lebih baiknya mungkin kalian materi PPT kemana ada masalah yang mungkin belum kalian ketahui. Baik, untuk sebelum lanjut, maka kita lebih baiknya kita mulai dengan pembelajaran hari ini membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan selama kita belajar fikih ini tidak ada kendala, kalian juga sehat semuanya. Di saat seperti ini, satu motivasi belajar tetap harus kita jaga, selalu sehat dan selalu berdoa, dan Allah juga memberikan rezeki kepada kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran ke depan dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan mengulas bentar mengenai materi PPT haji yang kemarin. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin belum saya jelaskan kaitannya dengan materi haji, karena materi haji itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali, sangat kompleks. Karena saya mengingat kemarin di materi haji di soal itu masih banyak yang belum bisa menjawab dengan benar. Oleh karena itu perlu saya sampaikan di sini untuk mengulas kembali sedikit tentang materi yang mungkin belum terjawab di soal kemarin. Oke, bab haji. Sekarang haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Ya, untuk melaksanakan haji ini sendiri itu tidak hanya seketika kita punya niat haji langsung seketika kita bisa berangkat, enggak. Seperti kita niat mau pergi ke masjid Baitur Rahman langsung saat ini bisa berangkat, enggak. Tapi butuh proses, karena kita ini beribadahnya tidak di Indonesia, tapi kita berbedanya adalah mengunjungi di Baitullah di Mekah. Dan kegiatan di sana pun prosesnya adalah tidak hanya 1 hari, tapi waktunya juga dibatasi. Yang namanya haji itu pelaksanaannya kan 1 tahun sekali. Waktunya setahun sekali, bulannya juga tertentu, itu namanya haji. Tidak sembarang bulan kita bisa haji. Makanya namanya haji itu adalah ibadah yang memang sengaja, tidak bisa dilakukan otodidak atau dalam waktu singkat. Tapi prosesnya panjang, dari mulai daftar, dari mulai cek kesehatan, ini dan itu banyak sekali. Oleh karena itu, untuk melakukan ibadah haji itu di situ sudah diterangkan, haji adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Di sana kita harus berniat dengan ikhlas, jangan sampai niat kita ke sana untuk jalan-jalan atau mungkin untuk niat yang lain. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah mempengaruhi amal perbuatan kita. Kalau niat kita baik, insya Allah kita mendapat pahala. Kalau tidak juga tidak dapat apa-apa, kan gitu. Oleh karena itu, haji ini adalah suatu ibadah yang merupakan diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, bukan semua orang. Di sini kategorinya syarat wajib haji kan 1, Islam, jelas. Kalau orang tidak Islam tidak wajib. Kedua, berakal, jelas. Orang tidak berakal tidak wajib. Yang ketiga adalah sehat. Artinya sehat apa? Bagi orang yang tidak sehat tidak mungkin bisa menjalankan ibadah haji. Karena haji itu adalah identik dengan fisik. Kalau fisik kita tidak kuat, maka tidak bisa menjalankan ibadah haji. Karena waktunya juga lama. Haji itu 40 hari plus sampai pulang pergi. Karena waktunya lama, maka butuh kesehatan yang maksimal, yang sempurna. Kalau kita tidak sehat, maka ditunda atau mungkin bahkan kalaupun sampai sana kita sakit, itu pun sana juga terkendala, tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Oleh karena itu, sekarang persoalannya yang saat wajib yang keempat tadi adalah orang itu harus balik. Nah, sekarang pertanyaannya, kemarin di soal saya bahas, bagaimana hukumnya anak kecil yang diajak bapak ibunya untuk haji, sedangkan dia belum balik. Anak yang melaksanakan haji belum balik, ini hukumnya adalah sunnah. Tapi anak yang belum balik tadi itu, besok ketika kita sudah besar, anak itu sudah besar atau sudah balik, dia punya kewajiban lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kemarin belum dibahas atau mungkin belum disinggung. Saya ulang, hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, sekarang seandainya ada yang anak yang atau orang yang kaya, anaknya diajak semuanya, tapi anaknya ada yang belum balik. Bagaimana ini anak yang belum balik naik haji? Sementara syaratnya tadi adalah wajib haji itu harus sudah balik. Kalau ada anak kecil yang diajak orang tuanya pergi haji karena mampu, karena kaya, bagaimana hukumnya? Anak itu hukum hajinya sunnah, tapi besok kalau besar punya kewajiban untuk mengulang hajinya kembali, gitu ya.
Dan haji itu hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Seandainya orang kaya tadi kok besok lagi tahun berapapun dia mau haji lagi, boleh, itu hukumnya sunnah. Tapi kewajiban haji hanya 1 kali seumur hidup. Jadi seandainya kita hanya haji sekali sudah cukup, ya tidak masalah, memang itu kewajibannya 1 kali. Kan kita tahu di masyarakat ini ada memang yang uangnya banyak atau berlimpah, kadang pengen haji lagi bersama anak-anaknya. Bagaimana hukumnya haji yang berkali, yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya boleh, tapi hukumnya sunnah. Gitu ya. Ini masalah hukum atau hukum anak yang belum balik tapi haji. Kemarin saya masih lihat jawabnya ada yang betul, ada yang salah. Gitu ya, masalah balik tadi, anak yang belum balik pergi hajinya hukumnya bagaimana, gitu ya. Terus di sini ada yang mengatakan mampu. Mampu itu apa ya? Mampu dalam segala hal ya, fisiknya sehat, pesawatnya juga ada, aman dalam perjalanannya ke sana, terus yang di rumah juga ada bekalnya, terus ada yang mendampinginya. Kan gitu. Kalau zaman dulu orang mungkin khawatir kalau orang tidak punya mahram, mesti khawatirnya nanti ada apa-apa. Tapi sekarang insya Allah ya, semuanya itu bisa diatasi asal ada perwaliannya atau perwakilannya yang mendampinginya, gitu ya. Artinya mungkin seandainya mbahnya yang berangkat tapi kok keluarga yang lain tidak bisa mendampingi, bagaimana nasibnya mbahnya itu kalau di sana? Nanti kita keluarga yang bersangkutan menyerahkan kepada haji yang lain atau calon haji itu untuk membantu mbahnya tadi pergi haji, untuk mendampinginya segala macamnya dalam beribadah di sana. Itu boleh. Gitu ya. Terus sekarang saya masuk ke dalam hukum saya sudah ya, hukumnya haji wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu bagaimana? Ya tidak wajib. Di sini adalah yang mampu. Tapi di sini ukuran mampu itu sekarang macam-macam. Orang yang tidak punya secara dohir, rumahnya kecil, pergi haji juga ada. Tapi ada orang yang kaya, bergedru banyak mobilnya belum haji juga ada. Karena haji itu adalah panggilan, tidak semuanya dapat panggilan dari Allah. Bukan jaminan orang kaya secara dohir terus dia makan haji, tidak. Banyak orang kaya belum haji juga banyak. Banyak orang yang miskin atau dalam hal materinya tidak banyak tapi mereka makan haji juga banyak. Di sini gitu ya. Allah itu akan membuka atau memanggil seseorang sesuai dengan yang dikehendaki. Itu begitu maksudnya mampu. Dan di sini kategorinya mampu bukan bahkan dohir saja, tapi panggilan Allah juga mempengaruhinya. Secara dohir mampu, kaya, uangnya turah-turah tapi belum makan haji karena satu, belum mendapat panggilan dari Allah. Belum dibuka hatinya. Kita masuk yang ke 3 dari syarat wajib haji. Haji syaratnya itu Islam, balik, berakal, ya, terus hanya mampu, merdeka. Merdeka artinya tidak menjadi budak atau tidak dalam perlindungan atau perwakilan orang lain. Artinya bebas. Mampu sudah saya terangkan. Sekarang masuk ke mahram. Mahram sudah ada. Mahram itu apa? Orang yang mendampingi haji jika orang itu sendirian. Mungkin anak ibu-ibu atau mungkin mbah-mbah yang belum mampu melaksanakan ibadah haji secara baik, mungkin perlu dibantu, itu perlu pendampingan atau mahram, seperti itu. Nah sekarang masuk ke yang lainnya, rukun haji. Namanya ke rukun. Rukun itu apa? Yang perbuatan yang harus dilakukan dan ketika ditinggalkan maka harus ada dam. Ini kalau haji, rukun haji itu gini, perbuatan yang di sana waktu kita haji apa saja yang masuk rukun itu harus dilakukan dan tidak bisa diganti dengan uang atau dam. Itu kalau rukun. Makanya kalau ada yang ketinggalan maka hajinya tidak sah. Lah rukun itu meliputi apa saja rukun haji? 1, ihram. Ihram itu apa? Berniat melakukan haji. Karena ini ihram haji loh ya. Berniat mengerjakan haji, terus pakai ihram dan meninggalkan segala larangan dalam haji. Larangan haji apa? Banyak sekali, nanti bagi yang perempuan apa, yang laki-laki apa, yang suami istri juga apa, nanti ada di belakang. Itu ya, 1 pakai ihram, berniat ya. Kalau kamu di buku kamu mungkin ada sudah disebutkan ya, labbaik Allahumma atau nawaitul hajjah lillahi ta'ala. Itu saja singkat. Atau mungkin kamu punya versi lain, boleh. Yang penting niatnya itu terucap bahwa kamu niatnya niat ihram haji, gitu ya, bukan niatnya umroh, karena umroh itu beda lagi. Oke, ihram sudah, memakai pakaian ihram sudah. Sekarang memakai pakaian ihramnya laki-laki bagaimana? Di sini mungkin saya belum menampilkan yang videonya, mungkin suatu waktu lagi nanti kalau kita sudah bertemu tatap muka saya akan jelaskan videonya, karena memang video itu butuh waktu panjang durasinya. Kalau saya memakai video panjang nanti materinya artinya kita tidak bisa menyampaikan secara maksimal. Oke ya. Laki-laki itu pakaiannya 2 lembar, tidak boleh berjahit, tidak boleh menutup
Kalau laki-laki tidak perlu pakai penutup kepala, artinya tidak perlu pakai peci, tidak perlu pakai peci haji itu yang putih, tidak perlu pakai topi, nggak boleh. Waktu haji ihram sudah tidak boleh pakai pakaiannya berjahit, kepalanya juga tidak boleh ditutupi sekalipun panas, tetap harus terbuka kepalanya. Yang nomor 3, larangan bagi laki-laki apa? Tidak boleh memakai sepatu yang menutupi kemirennya atau mata kakinya. Itu makanya biasanya kalau orang haji biasanya pakai sepatu gunung atau mungkin sandal atau tidak pakai sepatu yang tertutup mata kakinya, karena itu larangan. Saya ulang, apa larangan haji bagi laki-laki? 1, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, pakaiannya cuma 2, tadi 2 lembar. 1 lembar untuk pakaian atas, yang kedua untuk bawahan. Biasanya kalau Indonesia alhamdulillah itu ihramnya bagus, artinya kandel. Wah, ini bayangkan kalau ihramnya tipis-tipis, wah ini bagi orang-orang yang mungkin badannya besar itu resiko, karena terlalu tipis itu kan terlalu transparan, kadang-kadang masih terlihat auratnya. Tapi di Indonesia itu bagus bahannya, kandel seperti handuk, jadi anget. Walaupun untuk jalan-jalan panjang atau lama pun tidak mungkin melorot. Makanya di sini bagi laki-laki ketika pakai ihram bawahannya itu dikasih sabuk biar orang melorot. Khawatirnya pas jalan-jalan pakai megang-megang apa itu ihram yang bawahan, risiko nanti nggak bisa melaksanakan ihramnya atau hajinya dengan maksimal karena harus megang-megang ihram bawahannya itu. Di sini untuk mengantisipasi supaya tidak brojol, tidak jatuh, tidak melorot, maka pakai ikat pinggang yang kuat supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu ya. Bagi laki-laki seperti itu, 2 lembar ihramnya tadi untuk atasan, nanti prakteknya belakangan ya, atau mungkin lain waktu. Untuk bawahannya nanti saya juga akan beritahu bawahan caranya makainya bagaimana. Kalau yang putri sama, pakainya putih-putih, yang kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Semuanya pakai kaos kakinya usahakan yang putih. Usahakan jangan selama haji rambut tidak boleh kelihatan, atau mungkin tangannya ada yang terlihat. Karena memang beraktivitas selama haji itu kan berhari-hari, maka upayakan jangan sampai terbuka, karena kalau terbuka auratnya berarti kita harus bayar damnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Gitu ya. Ini perempuan, laki-laki sudah selama haji tidak boleh memakai minyak wangi, larangannya, kecuali pakai minyak wanginya sebelum niat ihram, boleh. Selama haji juga tidak boleh tidak boleh motong kuku, tidak boleh mencukur rambut, apapun rambut ketiak atau mana apa saja nggak boleh. Selama haji, laki-laki perempuan tidak boleh tidak boleh pacaran, tidak boleh nikah atau menikahkan, atau tidak boleh memotong pohon, tidak boleh berburu. Itu semuanya larangan bagi kita semuanya, laki-laki perempuan. Saya ulang, kalau larangan laki-laki 3, tidak boleh tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh tidak hanya pakainya berjahit, tidak boleh pakai sepatunya yang tidak boleh menutup kemiran mata kaki. Yang perempuan tidak boleh apa larangannya? Tidak boleh pakai pakaian atau mukanya ditutupi dengan apapun, entah itu cadar atau apapun, tapi mukanya harus kelihatan. Tapi di saat pandemi sekarang ini bagaimana? Saat ini kita pakai masker karena darurat. Tapi di situasi normal maka muka tidak boleh ditutupi, dan telapak tangan itu tidak boleh ditutupi, harus terbuka. Telapak tangan seperti kita sholat. Itu bagi wanita. Kalau saat ini bagi orang-orang yang mungkin bagi negara-negara tertentu yang boleh umroh, maka itu mereka boleh pakai masker karena kondisinya darurat. Boleh wanita pakai masker karena itu menutupi mukanya. Gitu ya. Bagi suami istri tadi tidak boleh apa? 1, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, entah rambut ketiak atau apapun lainnya, tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali memakai wangiannya sebelum memakai baju ihram boleh. Tidak boleh pacaran, tidak boleh menikah atau menikahkan, tidak boleh berburu, tidak boleh memotong pohon di sana. Itu larangan. Oke, sudah. Sekarang masuk ke rukun yang kedua adalah tadi ihram sudah. Sekarang nomor 2 adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Ketika kita sudah pakai ihram, kegiatan yang kedua adalah kita ke Arafah. Arafah itu adalah berapa? 9. Sampai sana harus ketika kita sana adalah sekitar jam habis zuhur harus sampai sana. Ya. Tanggal 9 sampai Arafah kegiatannya di sana apa saja? Banyak sekali. Takbir, tahlil, membaca sholawat, baca Quran, boleh terserah. Prosesnya di sana adalah ketika kita sudah menjelang zuhur, di sana seperti ada di sini seperti Idul Adha ada takbir. Gitu ya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Setelah zuhur ada khutbah yang dipimpin oleh perwakilan dari pimpinan di situ. Di situ setelah kita khutbah
khutbah Arafah ya. Setelah itu kita melaksanakan tahlilan, berdoa, terus ada sholat jamaah. Di sini sholat jamak, bukan sholat sendirian tapi bersama-sama dan di jamak zuhur sama asar, jamak takdim dua-dua, jamak qashar ya ini ya dua-dua. Setelah itu maghrib isya juga sama di jamak ya, karena ini memang di sana pelaksanaannya tidak setiap waktu kita sholat berjamaah enggak, tapi di jamak. Zuhur sama asar jamak, maghrib sama isya juga di jamak. Gitu ya. Pelaksanaannya di sana apa? Boleh di sana melaksanakan baca Quran boleh, zikir juga boleh, membaca talbiyah seperti itu. Kegiatannya di Arafah seperti itu. Lanjut malam hari setelah maghrib maka kita langsung ke Mina, ke Musdalifah. Tapi masuk wajib itu ya, bukan rukun. Sekarang kita bahas rukun dulu prosesnya. Rukun nomor 1 adalah ihram haji, nomor 2 wukuf di Arafah tanggal 9. Setelah itu yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama jumlahnya 7 kali. Di sini ada tawaf banyak. Ketika kita baru datang ke Masjidil Haram, kita melakukan tawaf permulaan. Ketika kita tiba di Mekah, namanya tawaf kudum. Ya. Yang kedua ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu apa? Tawaf yang dilakukan kapan saja. Habis sholat duhur tawaf, jam 9 tawaf, jam 11 malam tawaf boleh. Itu namanya tawaf sunnah. Nomor ketiga tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Nah, ini harus dilakukan. Tawaf ibadah adalah tawaf rukun haji. Yang keempat adalah tawaf nadar. Tawaf yang dilakukan ketika nadar. Nadar itu apa? Janji. Ketika orang itu punya berjanji, maka ada tawaf nadar, ada tawaf yang dilakukan karena janji. Yang terakhir, ketika kita mau hendak pulang, maka kita tawaf dulu, namanya tawaf wada. Tawaf ketika hendak meninggalkan Masjidil Haram. Ya sudah. Sekarang syaratnya orang tawaf apa? Kita itu melaksanakan tawaf di masjid, maka syaratnya orang itu harus suci. Itu ya, suci. 2 menutup aurat. Nomor ketiga adalah Ka'bah di sebelah kiri orang tawaf. Ini Ka'bahnya. Ini Ka'bah contoh ya, ini anggap Ka'bah. Maka orang yang tawaf tadi di sebelah kirinya sini. Di pojok paling timur. Timur paling itu apa ya? Utara. Apa ini? Pakaian ini pojok paling timur ini. Ya. Di sini kita mulai. Ini di sini ada Hajar Aswad, pojokan sini. Dan di sini kita baru mulai hitungan 1 di sini. Dari hitungan 1 dimulai dari Hajar Aswad. Contohkan ya, 1 putaran. Dari Hajar Aswad di sini, pojokannya itu bawah ada kayak karpet hijau. Di sana pojokan sana ada lampu hijau. Disitulah kita memulai hitungan tawaf. Mulai 1. Hitungan 1 mulai kapan? Dari sini kita mulai Allahu Akbar, melambaikan tangan, langsung kita muter. Setiap kita berputar itu kembali ke sampai sini lagi. Itu ada doanya. Berarti 7 kali putaran, setiap putaran ada doanya. Kalau nggak bisa bagaimana Bu? Ya kita membaca sholawat. Kalau nggak bisa apa Bu? Paling sederhana adalah kita agar mengaminkan teman kita yang membaca doa tadi, misalnya rombongan, dan tidak baca sendiri-sendiri. Kalau mungkin yang baca bisa baca, tapi kalau yang nggak bisa mbah-mbah atau mungkin yang belum bisa mengaji, maka biasanya mereka diperintahkan membaca yang sebisanya, entah itu membaca sholawat, itu yang paling sederhana. Itu ya, bukan berarti tidak sah, tidak, tapi karena memang karena ada-adanya seperti itu, maka terus kita diwajibkan untuk membaca yang lainnya yang semampu kita. Gitu ya. Hitungan 1 putaran, 1, 2 sampai sini lagi, 3 seperti itu sampai 7 kali putaran. Saya ulang, syaratnya tawaf kudune 1 adalah suci, menutup aurat. Ka'bah di sebelah kiri orang yang Ka'bahnya ini sebelah kiri orang tawaf. Ka'bah di sebelah kiri orang. Ini kiri kan, ini cah kiri. Ka'bahnya di sini. Hitungannya mulai Hajar Aswad. Hajar Aswadnya di pojokan sini. Nah, hitungan 1 dari Hajar Aswad sini. Seperti itu. Gitu ya. Tawaf dilakukan 7 kali putaran. 7 kali putaran, bukan gini ya, 7 kali putaran. Oke, sudah tawaf, sekarang ke sa'i. Sa'i itu bagaimana? Setelah tawaf selesai, kita minum, kita melakukan sholat sunnah. Di sana ada kayak kurungan burung. Di situ lurus dengan pintu Ka'bah itu ada apa itu? Di situ ada kayak kurungan mana, tapi di dalamnya itu adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kita diupayakan sholat sunnah setelah tawaf. Tapi di mana saja boleh, karena itu orang banyak, tidak mungkin ditutup semuanya enggak. Tapi seandainya bisa di sekitar situ, gitu ya. Sholat sunnah, setelah itu kita minum air zam-zam, istirahat. Setelah selesai, kalau kita bisa punya waktu, kita bisa ke Hijr Ismail, sholat sunnah. Hijr Ismail di mana? Di sini.
Pojokan sini itu ada kayak setengah lingkaran. Di dalamnya situ nanti kita masuk ke sana. Itu ada Hijri Ismail, kita sholat sunnah. Menghadapnya ke Ka'bah, jangan belakang Ka'bah. Gitu ya. Semua umat Islam ketika di sana di Masjidil Haram menghadapnya ke arah Ka'bah semuanya. Tidak boleh Ka'bahnya di sini, saya di sana menghadapnya ke belakang sana, enggak boleh. Harus semua menghadap ke Ka'bah. Jadi nanti kita berkumpul berhadapan kelihatan semuanya. Tidak ada yang membelakangi Ka'bah. Setelah selesai ke tawaf kita ke sa'i. Sa'i itu di sana, sebelah sana. Kita jalan dulu. Nah, jadi sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Nah, dari mana sa'i itu mulainya? Dari Bukit Sofa. Di Bukit Sofa itu di sini ada kayak gunung. Dulu ibunya Nabi Ismail, namanya Ibu Hajar itu. Nabi Ismail kan kehausan, bingung dihajar bagaimana supaya anaknya itu diam. Dia mencoba mencari air untuk biar anak itu bisa minum. Dari Ibu Hajar itu adalah berlari-lari dari Bukit Sofa itu 7 kali sampai sana. Ini Bukit Sofa, di sana adalah Bukit Marwahnya di sana. Ibu Hajar berlari-lari itu 7 kali. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah itu namanya sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali putaran. Gitu ya. Saya ulang, syaratnya sa'i apa? 1 dilakukan setelah tawaf. 2 dimulai dari Bukit Sofa. Yang ketiga hitungannya adalah berapa? 7 kali. Ya. 7 kali, sebanyak 7 kali. Berakhirnya di mana? Di Marwah. Coba hitung, 1 sampai Marwah. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3, seperti itu. Nanti 7 kalinya berakhir di Marwah. Setelah selesai kita sa'i sampai Marwah, kita masuk rukun yang keempat, namanya tahallul. Tahallul itu apa? Motong sebagian rambut. Kalau kita belum dipotong, kita harus memotong orang lain. Orang lain yang sudah tahallul, kita minta tolong, Mbak, Bibu atau Mas, jenengan sudah tahallul, maka saya minta tolong rambut saya dipotong. Nah, bukan kita sendiri yang memotong, tapi orang lain yang sudah tahallul, gitu ya. Tahallul itu bukan dilakukan diri sendiri, tapi orang lain yang sudah selesai tahallul. Kalau kita sudah selesai di tahallul, maka kita gantian memotong orang lain yang belum tahallul, seperti itu. Setelah itu berarti haji kita sudah selesai. Gitu ya. Saya ulang, rukun haji adalah 1 ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, udah hajinya selesai. Saya ulang. Rukun haji ada 5. Ihram, Arafah, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. Tertib, harus urut, tidak boleh rukun haji dibolak-balik, namanya rukun harus urut, tidak mungkin terbalik. Kalau terbalik berarti salah. Seperti kamu wudhu tidak mungkin pertama niat langsung kedua terakhir kaki, ya boleh. Urutannya harus sesuai dengan itu. Karena itu memasuki syarat sahnya. Masuk ke wajib haji. Wajib, namanya kok wajib? Wajib itu apa? Kalau tadi rukun haji itu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam. Dam itu apa? Denda jika dia meninggalkan salah satu rukun haji tadi. Jika saya kok mungkin saya tidak tawaf, maka saya tidak bisa membayar dam, tidak bisa menggantinya. Dan haji saya tidak sah. Tapi kalau wajib haji itu perbuatan-perbuatan dalam ibadah haji yang harus dilakukan. Tapi seandainya ada yang tidak saya lakukan, haji saya tetap sah, tapi wajib bayar dam, itu beda nih. Saya ulang, rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji sudah tertinggal, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam, itu rukun. Kalau wajib, jika ada yang tertinggal, hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam. Paham? Wajib haji meliputi haji mikot. Mikot itu apa? Memulainya kita memakai baju ihram itu namanya mikot. Mikot makani. Mikot zamani itu apa? Waktu kita memakai ihram itu kapan? Itu harus ada waktunya. Tidak harus sembarangan. Kita dari rumah pakai ihram enggak? Ada waktunya. Itu mikot. Yang kedua, wajib haji itu apa? Bermalam di Musdalifah. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang saya ulas kembali. Tadi saya bilang tanggal 9 Dzulhijjah itu kita di Arafah. Bermaghrib kita siap-siap setelah sholat jamaah, kita siap-siap berangkat lagi melanjutkan ibadah haji kita menuju ke Musdalifah. Jadi Musdalifah itu malam tanggal 10. Di sana kita berhenti sebentar di Musdalifah itu untuk mengambil kerikil. Tapi sekarang oleh pemerintah Arab Saudi kita dipermudah ngambil kerikilnya sekarang karena kondisinya mungkin tidak tahu gimana, mungkin kerikil itu biasanya sekarang sudah disediakan oleh biro maktabnya, sudah dikasih.
Tapi zaman saya dulu belum. Kerikil yang ngambilnya di Musdalifah. Pokoknya kita turun sebentar untuk ngambil kerikil sebanyak 75 atau 70 maksimal. Karena nanti kita buat balang jumroh di Mina, ngambilnya di Musdalifah, tidak boleh ngambil di rumah atau bawa dari rumah, kita bawa kerikil sebanyak-banyaknya. Nanti kalau di sana nggak usah ngambil, enggak. Kita ngambilnya tetap di Musdalifah, atau mungkin kalau sudah sekarang oleh pemerintah Saudi permudah, sudah dikasih kerikil sendiri-sendiri tiap orang. Itu ya, tetap di sana menjalankan rutinitas itu, kewajiban itu, tetap bermalam di sana sebentar, berhenti entah untuk sholat atau mungkin untuk ibadah sunnah lainnya sebentar. Setelah itu kita melanjutkan pajare tekan gone Mina. Di Mina itu kita harus sebelum subuh kita harus sampai di Mina. Nah, seandainya kita di Mina itu kok telat, jam 9 itu jam 10 baru sampai Mina, kita kena dam. Nah, ini damnya. Itu ya. Damnya ini nanti 16 ekor kambing. Makanya usahakan sampai ini jangan telat. Di sana pertama kita harus melaksanakan balang jumroh. Balang jumroh itu apa, Bu? Kayak tugu. Ya. Sekarang bukan tugu, sekarang udah tembok panjang. Nah, itu kita disuruh melempar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lemparannya 7 kali. Ya. Ula, wusta, akobah. Ya. Tapi ketika kita haji, maka kita hanya melempar melempar jumroh akobah. Satu saja, tanggal 10 itu melempar hanya satu. Jumroh akobah satu, lemparannya 7 kali. 2, jangan sampai kamu melemparnya atau enggak nyampe, harus sampai. Kalau enggak nyampe harus dibalik lagi. Makanya tadi bilang apa? Kerikil itu jangan sampai ngepas, tapi di bawahnya harus banyak, jangan sampai nanti kamu sana mah kurang kayak gitu. Jangan sampai gini, kerikilku kok habis ya, aku ngambil yang di bawahnya itu nggak usah ngambil yang lainnya. Ya, upayakan makanya disiasati, jangan sampai kamu melemparnya kelewat. Kalau kelewat nanti tetap diulang sampai 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu kita kembali ke maktab di sana. Malamnya kita bermalam di Mina. Di sana bermalam itu ya begini mandek begini ndak kono di Mina. Kita di sana membaca sholawat, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Gitu ya. Kalau kita mau nafar awal tanggal 12 kita langsung cabut ke Mekah boleh. Jadi itu sampai tanggal 10, 11 boleh. 2 hari boleh di sana. Tapi seandainya kamu sampai nafar sani, berarti kamu boleh sampai terakhir tanggal 13 baru ke Mekah untuk melanjutkan kegiatan tawaf dan sa'i. Gitu ya. Tapi seandainya Bu, setelah tadi aku melempar jumroh akobah terus ke tawaf di Mekah boleh? Boleh. Berarti kamu melakukan nafar awal. Malamnya tapi harus kembali ke Mina untuk bermalam di Mina, karena bermalam di Mina termasuk wajib haji. Gitu ya. Itu selesai. Gitu ya. Sekarang sunnah haji. Ya, lempar jumroh sudah. Berarti Bu, tanggal 10 itu hanya melempar satu jumroh akobah saja. Berarti tanggal 11, tanggal 12 melemparnya bukan satu saja, tapi telurnya dilempar kabeh ya jumroh akobah, ula, wusta dilempar kabeh. Berarti piro? 7 ping 3, 21. Jumroh akobah 7, jumroh ula 7, wusta 7. Berarti tanggal 11 ku dilempar, kowe telurnya dilempar kabeh, jumroh ula, wusta akobah berarti 21. Nah, 21 ping 3 berarti berapa? 63. Nah, itu ya perkiraan. Oke, sudah. Yang termasuk wajib haji adalah meninggalkan segala rangkaian haji, terus nanti ada tawaf wada, tawaf ketika hendak meninggalkan Mekah atau Masjidil Haram. Lanjut ke sunnah haji. Sunnah haji itu apa? Sunnah perbuatan yang seyogyanya dilakukan karena mendapat pahala jika dilakukan. Apa sunnah haji nomor 1? Tawaf. Di sini adalah sunnah haji meliputi hajinya haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Melakukan haji dulu. Ya, dia melakukan haji, melaksanakan haji, tapi yang dilakukan itu haji dulu. Setelah haji selesai, baru dia umroh. Itu namanya haji ifrad. Itu termasuk sunnah. Yang kedua adalah membaca talbiyah. Di buku kalian sudah ada bacaan talbiyah, ya. Kita baca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Sepanjang jalan kamu baca itu.
Dan setelah baca talbiyah ada doanya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ridhomu ya Allah. Aku juga minta ya Allah berilah aku kenikmatan, berilah aku ya Allah dijauhkan dari siksa neraka. Min sakhatika wan nar. Dari siksa api neraka. Itu doanya setelah talbiyah. Yang sunnah lagi apa? Ketika kita di sana kita tawafnya nanti kita melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum tadi apa nih? Tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Masjidil Haram. Yang terakhir adalah mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad juga termasuk sunnah. Jika tidak bisa bagaimana Bu ya, tidak apa-apa yang namanya sunnah. Langsung kita masuk ke dam. Dam tadi sudah bilang ya, dam itu apa? Denda atau tebusan. Itu secara bahasa. Dam adalah artinya adalah darah kalau secara bahasa. Darah lho, maksudnya darah apa Bu? Maksudnya kowe nak melanggar larangan dalam haji, kowe kudune menyembelih hewan ternak. Karena apa? Sebagai tebusan atas larangan yang telah kamu langgar. Nek kowe melaksanakan hajinya kok haji tamato, maka kamu juga harus menyembelih ekor kambing. Gitu ya, damnya seperti itu. Nah terus itu tak bunda masih banyak lagi. Tapi seandainya kamu kok tanganmu terbuka jebret seperti ini, nah itu juga kena dam. Rambutmu ini kok ada terbuka, itu juga kena dam. Nih damnya nanti dihitung sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang kamu lakukan. Oke sudah. Dam itu apa? Darah. Setelah istilah dam itu apa? Menyembelih. Maksudnya darah itu menyembelih hewan sebagai tebusan atas dosa yang kamu lakukan. Itu namanya dam. Nah kamu lihat di belakangnya, dam itu banyak sekali denda-denda. Denda bagi orang yang hanya melakukan wajib haji saja, maka damnya menyembelih seekor kambing. Nah ora iso poso 10 dino, 3 harinya di Mekah, 7 harinya nanti kalau sudah sampai di rumah kamu poso 7 hari, 7 hari. Itu bagi orang yang melanggar, artinya tidak melakukan wajib haji. Yang kedua, bagi orang yang berburu binatang, damnya apa? Ya dia berburu menyembelih seekor hewan sesuai dengan hewan yang diburu. Burunya kok hewan kecil, maka dia menyembelih seekor kambing. Tapi yang diburu besar, maka dia menyembelih sapi sesuai dengan hewan yang diburunya. Yang ketiga, jika dia kok bersenggama atau pacaran atau mungkin di sana bukan suami istri, kalau kita pacaran di sana, maka apa? Dia harus menyembelih seekor unta atau sapi. Itu pelanggarannya. Atau puasa, itu pelanggarannya ya, gitu ya. Oke, masuk ke gone macam-macam haji. Haji ada 3. Tadi sudah saya bilang kan, kalau saya Bu Yani hajinya kok tanggalnya mangkatnya terakhir, maka Bu Yani bisa mengambil haji yang pertama ini, haji ifrad. Bu Yani langsung sampai sana bisa mengikuti haji karena dekat karena waktu haji. Saya haji dulu, setelah waktu haji selesai baru umroh. Berarti Bu Yani ini melaksanakan hajinya haji ifrad. Ini termasuk tadi adalah sunnah atau sunnah haji, melakukan haji ifrad. Kalau orang haji ifrad, orang tersebut tidak kena dam, tidak membayar dam. Ini haji ifrad. Yang kedua haji tamato. Haji tamato itu apa? Bagi orang yang kloter pertama, kloter awal, karena waktu haji itu masih tanggal 9 Dzulhijjah itu masih lama, sementara dia berangkatnya awal sebelum Dzulhijjah, maka orang di sini terus apa yang dilakukan di sana? Apa haji umroh waktunya haji, maka di sana dia lebih baik mengambil haji yang kedua ini. Hajinya apa? Haji tamato. Berarti apa? Orang ini kena dam karena dia memilih haji tamato. Hajinya tamato itu apa damnya? Menyembelih seekor kambing. Nah, biasanya dirombong, serombongan 12 cukup hati 1, mau duitit dikalikan unta, orang kok kambing, rolas tuh kambing rolas, lakukan kebak kabeh ya, gitu ya, disasati karena rombongan ya belinya bukan kambing rolas tapi belikan unta, jadi orang kebak kambing, pirang-pirang untuk kambing, gitu ya. Terus, tadi saya bilang apa? Haji tamato itu saya sana itu lama nunggu hajinya, saya milih haji tamato, umroh dulu saya. Setelah umrah selesai, nunggu waktu haji, baru haji. Itu namanya haji tamato. Kena dam ini orang ini. Yang terakhir haji kiron. Kiron itu apa? Melaksanakan dua-duanya bareng. Yo haji plus umroh bareng-bareng. Ternyata ya haji ya umroh. Wong iki juga sama kena dam. Seperti haji tamato. Gitu ya. Saya ulang, haji ifrad. Orang itu melakukan haji dulu baru umroh. Kalau tamato, umroh dulu baru haji. Kalau kiron, bareng-bareng ya haji ya umroh diniati bareng. Itu namanya haji ada 3 ya, ifrad, tamato, kiron.
Sing kena dam loro-loro, tamatuk karo kiron. Sing ifrat tidak ada dam. Paham? Sekarang masuk tata urutan haji sudah tadi saya sampaikan. Sekarang masuk ke umroh. Ya. Umrah ini sama dengan haji karena umrah itu haji kecil. Tapi umrah itu karena waktunya itu sepanjang waktu bisa ke sana, maka niat sana adalah berkunjung atau ziarah. Umrah secara bahasa adalah berkunjung atau ziarah. Tapi niat secara istilah pengertian secara istilah umrah adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah atau ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ini adalah diterangkan dalam suratnya Al-Baqarah 196. Saya ulang. Perintah umrah adalah diterangkan dalam surat Al-Baqarah 196. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, dan sempurnakanlah umrah dan haji karena Allah. Oke, masuk ke dalil yang lain. Itu tadi dalil ya. Hukumnya apa? Bukanlah umrah ini bisa dilakukan kapan saja. Hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah itu apa? Ya, sunnah ya kalau yang mau melakukan ya berarti mendapat pahala. Kalau tidak bisa ya tidak ada dosa. Gitu ya. Syaratnya apa bang umrah? Satu jelas Islam. Syarat wajib ini ya. Wajib sing umrah itu adalah orang Islam. Kalau yang agama Islam nggak ada kewajiban untuk haji. Dua, jelas sehat atau sehat akalnya. Ketiga, balik. Ini seandainya balik boleh. Islam balik belum balik boleh. Umrah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekalipun niatnya apa syaratnya balik, seandainya namanya kan ini sunnah kan bisa dilakukan kapan saja. Nomor 4 adalah merdeka. Nomor 5 adalah mampu bagi yang mampu. Oke, kalau yang syarat sahnya Islam, balik, berakal, merdeka. Sekarang kalau syarat wajibnya umroh, umroh cuma 2, ihram. Sama orang umrah itu juga pakai putih-putih ihramnya ya, sama dengan kita. Kalau bukan berarti kalau umrah itu terus pakainya bebas enggak, tapi pakai tetap sama. Yang putri juga putih-putih, yang laki-laki juga putih-putih. Niatnya juga sama, tapi niatnya bukan sama. Pakaiannya sama putih-putih, tapi niatnya adalah kalau di buku kalian sudah ada Allahumma labbaika umrohta. Allahumma labbaika umrohta. Aku niat melakukan umrah. Dalam bahasa Indonesianya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Itu bahasa Indonesianya, gitu ya. Tapi seandainya kita dalam batin, ya Allah, aku niat umrah, sudah bisa. Kalau bahasa Arab bisa, lebih baik pakai bahasa Arab. Sekalipun kita bisa dua-duanya. Kalau bagi yang mungkin belum bisa bahasa Arab, boleh niat dalam hati, lisan bisa pakai bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia juga boleh. Gitu ya. Bukan berarti harus pakai Arab, harus kalau enggak sah, enggak. Gitu ya kita. Nomor 2, setelah kita pakai ihram dan karena ihramnya sudah pakai baju putih-putih tadi, maka kita juga sama tidak boleh melakukan larangan-larangan dalam umrah karena larangan dalam umrah sama dengan larangan dalam haji. Satu ya. Yang kedua, setelah itu kita mulai ngambil mikot untuk memulai ihram, sholat sunnah tadi 2 rakaat. Setelah itu masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah. Ke Mekah tadi apa kita? Satu adalah tawaf, sama ya, tawaf 7 kali. Setelah itu yang ketiga kita melakukan sa'i 7 kali. Sampai Marwah kita tahalul. Sudah selesai umrohnya. Paham ya? Bedanya apa? Haji sama umroh. Kalau haji ada wukuf di Arafah. Tapi kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Larangan dalam umroh sama dengan haji. Jadi ketika kita sudah pakai ihram ketika umroh, ya semua larangan dalam umroh itu juga harus dipatuhi, jangan sampai dilanggar karena larangan umroh sama dengan larangan haji. Gitu ya. Mikotnya umroh sama. Di sini mikot umroh juga ada batasannya, tidak terus sembarang kita pakai ihram, tapi ada tempatnya sendiri, waktunya juga ada waktu sendiri. Kalau mikot zamani haji, mikot di mana kita akan melakukan umroh. Umroh itu mikot zamaninya adalah berlaku sepanjang masa. Kalau kita di Indonesia ada yang bulan Januari berangkat, ada yang bulan April mangkat, ada bulan Juli itu gantung biru nih. Makanya mikot zamani umroh bisa dilakukan kapan saja atau berlaku sepanjang waktu atau sepanjang masa. Gitu ya. Dengan haji hanya dilakukan setahun sekali dan bulannya hanya bulan Dzulhijjah, itu bedanya. Terus larangan dalam umroh juga sama dipatuhi semuanya.
tidak boleh dilanggar karena umrah orang haji terus dilanggar tidak boleh. Karena tadi saya bilang larangan haji sama dengan larangan dalam umroh. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini sudah saya terangkan secara global. Maaf jika ada mungkin yang kurang, terutama dalam prakteknya tadi pakai ihram bagaimana, dan prakteknya ketika di sana itu seperti apa tawaf, prakteknya ketika di sana itu ketika sa'i bagaimana, nanti videonya kita tampilkan belakangan kalau ada waktu. Oleh karena itu saya minta maaf kekurangannya karena tidak bisa menampilkan videonya, tapi bukan berarti mengurangi dalam pembelajaran ini. Insya Allah kamu kalau belum yakin masih pengen lihat gambarnya, kamu lihat di YouTube banyak gambar mengenai sa'i, gambar ada itu. Gitu ya. Mohon maaf sekali lagi kekurangan saya tidak bisa memberikan yang maksimal dalam pembelajaran haji ini. Tapi karena keterbatasan waktunya, maka saya sarankan untuk lebih baik kamu melihat di YouTube atau di Google yang lainnya mengenai haji, materi haji. Boleh ya? Untuk materi haji dan umroh selesai bab 2 dan nanti ada soal jumlahnya 20 soal, itu saya anggap sebagai materi haji dan umroh sekaligus, dan itu saya anggap sebagai ulangan harian yang kedua bab 2 gitu ya. Oleh karena itu tunggu saja, pelajari, buka materinya biar kamu nanti kalau dalam mengerjakan tidak asal-asalan negeri pangping tapi materinya dibuka. Kalau mungkin belum yakin, belum mantap, buka Google gitu ya. Oleh karena itu kita untuk pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang ketiga gitu ya. Siap-siap berdoa, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.